Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan model matematika virus influenza A atau H1N1 dengan vaksinasi. Di sini kami beranggotakan 5 orang, yaitu Ridho Noviko, saya sendiri, dan rekan saya Muslim Syahnur, Anissa Novianti, Febrianti, dan Gina Zaida. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Novianti. Kepada Anissa, silakan. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan virus influenza A H1N1 atau flu babi. Itu pernapasan yang disebabkan oleh virus tipe A yang dikenal sebagai virus H1N1. Virus H1N1 mengandung unsur genetik yang juga ditemukan pada jenis virus khusus yang menyerang manusia, burung, dan babi. Orang dengan penyakit ini disebabkan oleh penularan dari manusia selain babi. Jadi, selain babi, kita juga dapat terjangkit virus influenza A H1N1 apabila kita berkomunikasi secara langsung terhadap orang yang sudah terinfeksi di babi. Next. Selanjutnya, gejala yang ditimbulkan terjangkit virus influenza A H1N1. Yang pertama, peningkatan suhu tubuh. Yang kedua, adanya cairan dari hidung atau mata. Yang ketiga, mata menjadi merah. Yang keempat, kehilangan nafsu makan. Yang kelima, batuk, depresi. Yang keenam, sesak napas dan bersin. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Muslim Syahnur. Kepada Muslim, silakan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Ya, selanjutnya yaitu pencegahan penularan. Pencegahan penyebaran flu babi pada populasi babi, yaitu dengan cara mengendalikan suhu kandang, mendisinfeksi, mengisolasi babi sakit dari babi sehat, dan menvaksinasi babi untuk melakukan pemeliharaan. Lalu pencegahan flu babi terhadap manusia, yaitu dengan cara mengenakan masker jika kita terserang flu, segera minum obat jika kita memiliki penyakit setelah bepergian ke luar negeri, dan menunda perjalanan ke luar negeri saat kita sedang terserang flu. Lalu, pencegahan penularan flu babi ke pasien, yaitu dengan mencuci tangan mereka dengan air dan sabun sesering mungkin, selalu makan makanan bergizi, dan mempertahankan pola tidur yang cukup, tanpa kontak langsung dengan pasien dengan batuk dan demam. Next. Selanjutnya, vaksin flu babi. Apa itu vaksin? Vaksin adalah zat yang merupakan bentuk produk biologis yang diketahui berasal dari virus, bakteri, atau kombinasi keduanya yang dilemahkan. Vaksin ini diberikan kepada individu sehat yang berguna dalam merangsang penampilan antibodi atau kekebalan untuk mencegah infeksi yang disebabkan oleh penyakit tertentu. Dikembangkan untuk mengobati pandemi atau wabah global di tahun 2009. Vaksin flu babi adalah vaksin yang dapat melawan virus flu A H1N1 dengan aman dan efektif. Pada tahun 2010, WHO, World Health Organization, mengumumkan bahwa pandemi ini telah berakhir. Namun, sampai bulan Maret 2015, masih ada beberapa ribu kasus yang ditemukan di negara-negara berkembang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Febrianti. Pada Febrianti, silakan. Baiklah, pada poin selanjutnya ada macam-macam vaksin flu babi, yaitu ada 2. Yang pertama ada vaksin injeksi yang disuntikan langsung kepada pasiennya. Yang kedua ada vaksin semprotan hidung yang akan disemprotkan langsung ke hidung pasiennya. Selanjutnya, vaksin pada flu babi ini
Uh, Pemodelan matematika epidemiologi memberikan pemahaman mendalam tentang mekanisme yang mempengaruhi penyebaran penyakit sebagai epidemi dan menyarankan strategi yang dapat diadopsi untuk mengendalikan penyebaran. Peran epidemiologi matematika ini adalah untuk memodelkan transmisi pandemi dan penyebarannya. Pada kenyataannya, model sering mengidentifikasi perilaku yang tidak jelas dalam data eksperimen karena keterbatasan jumlah titik data dan juga karena kesalahan dalam pengukuran. Dalam kasus ini, pemodelan yang digunakan adalah pemodelan FLIR. Yang dikarenakan pemodelan FLIR ini merupakan sebuah model berdasarkan strategi vaksinasi diusulkan yang dimana dalam kompartemen vaksinasinya itu terisolasi dianggap memfasilitasi masuk dan keluarnya langsung dari individu yang rentan. Baik, selanjutnya yaitu diagram alir dari pemodelan matematika virus H1N1 dengan vaksinasi ini. Seperti yang telah rekan saya tadi jelaskan, bahwa model ini merupakan model SLIR, di mana model SLIR ini memiliki 5 variabel, yaitu S, L, I, R, dan V. Dengan V itu adalah tambahan variabel, yaitu dengan vaksinasi. Di sini bisa dilihat ada beberapa parameter juga, di mana antar variabel tersebut dihubungkan oleh beberapa parameter tersebut sehingga terbentuklah diagram alir yang telah ditampilkan pada slide ini. Next. Selanjutnya model matematikanya. Seperti yang telah dijelaskan tadi, di sini ada 5 variabelnya, yaitu S, L, I, R, dan V. S itu apa? Variabel S itu adalah variabel untuk individu yang rentan atau belum terinfeksi virus. Yang variabel L itu adalah individu laten. Yang variabel I adalah variabel untuk individu yang telah terinfeksi virus. Untuk individu yang R yaitu variabel untuk individu yang sudah sembuh dari penyakit ini. Nah, untuk variabel terakhir yaitu kompartemen terakhir yaitu kompartemen vaksinasi, di mana untuk individu yang telah divaksinasi dari virus penyakit ini, dari virus ini. Di sini terdapat 5 model matematikanya seperti yang telah ditampilkan pada slide. Oke, selanjutnya next selanjutnya untuk analisis model akan dijelaskan oleh rekan saya Gina Zaidah. Kepada Gina, disilakan. Selanjutnya, model yang sudah dilakukan analisis. Yang pertama yang dilakukan adalah menentukan bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar adalah bilangan yang menunjukkan terjadinya epidemi atau tidak. Pada kasus ini, bilangan reproduksi dasar dapat ditentukan menggunakan rumus yang tertera pada slide. Kemudian akan ditentukan titik equilibriumnya. Titik equilibrium yang dicari terdapat 2 titik equilibrium, yaitu yang pertama titik equilibrium bebas penyakit dan yang kedua titik equilibrium endemik. Kestabilan titik equilibrium yang sudah ditentukan dapat menggunakan bilangan reproduksi dasar. Bilangan reproduksi dasar yang kecil dari 1 menunjukkan infeksi akan berhenti dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan untuk bilangan reproduksi yang besar dari 1 menunjukkan infeksi dapat menyebar dalam populasi sehingga memungkinkan terjadinya epidemi. Next. Selanjutnya, model yang sudah dianalisis akan dilakukan simulasi menggunakan software MATLAB, sehingga dihasilkan grafik yang tertera pada slide, di mana pada grafik ini terlihat bahwa variabel yang infektif menurun, sedangkan untuk variabel yang recover meningkat. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa pada jumlah waktu tertentu, populasi yang pulih meningkat, sementara populasi yang terinfeksi menurun. Dapat disimpulkan bahwa penyebaran virus H1N1 dapat dicegah atau dapat dikontrol melalui pemberian vaksinasi. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja materi dari presentasi kami kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.